Halo anak-anakku semua, ketemu lagi dengan Ibu Sri hari ini ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Langsung Ibu Sri berikan contoh yang pertama. 5 ditambah negatif 2 atau positif 5 ditambah negatif 2. Nah, yang harus anak-anak lakukan pertama adalah membuat garis bilangan. Seperti ini ya. Kita buat garis bilangannya dahulu ya. Positif 5 ya. Memsi langsung jelaskan menggunakan contoh soal sehari-hari ya. Oke, berawal dari 0. Ibu Sri berdiri di titik 0 ini. Kemudian Ibu Sri berjalan sejauh 5 langkah. Karena positif berarti ke arah kanan. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setelah 5 langkah Ibu Sri berhenti. Ya, setelah 5 langkah Ibu Sri berhenti. Kita kasih panah dulu. Kita kasih garis. Karena positif jadi panahnya menghadap ke kanan. Sampai di sini paham? Setelah itu, setelah Ibu Sri berjalan ke sebelah kanan, ke arah kanan sejauh 5 langkah, Ibu Sri berjalan ke arah kiri sejauh 2 langkah. Jadi dari angka 5 ini Ibu Sri berjalan ke arah kiri karena negatif berarti harus berlawanan ya, atau ke arah kiri sebanyak 2 langkah. Kita hitung 1, 2. Jadi di sini. Ya. Kita garis. Kita kasih panah menghadap ke kiri. Ya. Kita kasih panah menghadap ke kiri. Ini tadi positif 5. Boleh dikasih tanda positif ya. Ini tadi karena berlawanan arah atau ke arah kiri negatif 2. Negatif 2. Ya. Nah, sekarang posisinya Ibu Sri ada di mana? Di angka berapa? Di sini ya. Oke, kita kasih titik sampai di atas, kasih titik-titik. Ya, posisinya Ibu Sri di positif 3. Kita kasih garis. Kita kasih panah menghadap ke kanan yang menunjukkan bahwa nilainya positif. Positif 3. Jadi 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3 ya, sama dengan 3. Atau setelah kita berjalan 5 langkah ke arah kanan, kemudian kita mundur 2 langkah atau berjalan ke sebelah kiri 2 langkah dari angka 5, ternyata posisi kita ada di angka 3 ya. Jadi positif 5 tambah negatif 2 sama dengan positif 3. Sampai di sini apa mengerti? Oke, kita lanjut soal nomor 2. Positif 8 ditambah negatif 7. Dari angka 0 ini Ibu Sri berjalan 8 langkah ke arah kanan. 3, 4, 5, 8 langkah. 6, 7, 8. Di sini ya. Jadi kita kasih garis. Karena positif kita kasih garis anak panahnya ke kanan ya. Oke, ini kita tulis boleh positif 8. Dari angka 8 ini ternyata Ibu Sri mau berjalan ke arah kiri sebanyak 7 langkah. Negatif ya, ke arah kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, di sini ya. Oke, kita kasih garis ya. Oke ya. Oke. Ini tadi negatif 7. Nah, sekarang posisinya Ibu Sri ada di mana ya? Di positif 1. Dari 0 ini ternyata posisinya Ibu Sri ada di positif 1. Kita kasih garis. Positif 1. Ya, jadi posisinya Ibu Sri sekarang di positif 1. Jadi 8 ditambah negatif 7 sama dengan 1. Atau 8 langkah ke arah kanan positif. Kemudian kita berjalan 7 langkah ke sebelah kiri
berlawanan arah ya. Posisi kita adalah di angka 1 sebelah kanan ya. Positif 1. Sampai di sini mengerti? Anak-anak boleh pakai istilah positif itu maju, boleh pakai istilah negatif itu mundur, boleh. Atau positif itu ke arah kanan, negatif ke arah kiri, boleh ya. Pakai istilah apa saja, yang penting anak-anak mudah untuk mengingatnya. Kemudian soal nomor 3, negatif 2 ditambah 6. Ibu Sri berdiri di 0. Dari 0 ini Ibu Sri berjalan ke arah, karena negatif 2 berarti ke arah kiri ya. 1, 2. Oke, kita kasih garis di sini. Karena negatif berarti panahnya menghadap sebelah kiri sayang ya. Oke, ini kita tulis negatif 2. Kemudian dari negatif 2 Ibu Sri berjalan ke arah kanan sebanyak 6 langkah dari sini ya. Ibu Sri mau berjalan 6 langkah, kita hitung sama-sama yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, Ibu Srinya di sini nih. Oke, kita kasih garis ya. Dari angka negatif 2 ini kita kasih garis ke sebelah kanan karena positif. Positif 6. Nah, sekarang posisinya Ibu Sri dari 0 ada di mana ya? Benar, ada di positif 4. Sekarang kita kasih garis. Kasih garis, jadi ini positif 4. Jadi negatif 2 ditambah 6 hasilnya adalah positif 4. Jadi kalau anak-anak berjalan ke arah kiri sebanyak 2 langkah, kemudian anak-anak berjalan berlawanan arah dari 2 langkah yang di kiri ini, berjalan sebanyak 6 langkah berlawanan arah ke arah kanan, maka anak-anak akan berdiri di titik angka 4 ya. Nanti bisa pakai bermain di rumah ya. Oke, sampai di sini jelas. Kita lanjutkan contoh soal yang keempat ya. Negatif 2 ditambah negatif 3. Ibu Sri berdiri di angka 0, kemudian berjalan 2 langkah ke kiri. 1, 2 di sini ya. Kita berikan garis lagi. Negatif 2 kita tulis. Dari negatif 2 ini Ibu Sri mau berjalan lagi ke arah mana kalau negatif 3? Kiri lagi sebanyak 3 langkah. Oke, 1, 2, 3 di sini. Jadi Ibu Sri berjalan lagi. Ya. Ibu Sri berjalan lagi ke arah kiri ya, karena kan negatif. Negatif 3. Nah, sekarang posisinya Ibu Sri ada di mana? Dari angka 0 ini posisinya Ibu Sri ada di mana? Terakhir langkahnya Ibu Sri ada di negatif 5. Kita tarik garis dari 0 ya sampai di negatif 5. Jadi kalau Ibu Sri berjalan ke kiri 2 langkah, kemudian Ibu Sri dari negatif 2 ini berjalan lagi sebanyak 3 langkah ke kiri, maka posisinya Ibu Sri ada di negatif 5 sekarang. 5 langkah sebelah kiri. Jalan 2 langkah sebelah kiri, kemudian jalan 3 langkah lagi ke sebelah kiri. Ya, Ibu Sri posisinya di 5 langkah sebelah kiri atau negatif 5 ya. Negatif 5. Jadi negatif 2 ditambah negatif 3 hasilnya negatif 5. Atau kalau anak-anak jalan 2 langkah ke kiri, kemudian jalan 3 langkah lagi ke kiri, maka posisi anak-anak adalah 5 langkah sebelah kiri dari titik awal. Gitu ya. Nah, ini penjelasan singkat yang bisa Ibu Sri berikan hari ini. Coba didengarkan lagi penjelasan Ibu Sri dari awal ya, supaya anak-anak bisa paham, sehingga anak-anak makin mengerti. Oke, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, Tuhan memberkati.